Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk aljabar. Bentuk aljabar untuk kelas 7 sebelumnya adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar, kemudian menyebutkan contoh bentuk aljabar, selanjutnya menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar. Ada suatu ilustrasi. Pak Johan memanen buah apel di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya 6 buah apel itu ada di luar keranjang. Anggap bahwa banyak apel di keranjangnya sama. Nah, di sini ada 4 keranjang ya, dan sisanya ada 6 di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bagaimana kalian dapat menentukan banyak apel, 4 keranjang, dan 6 buah itu dalam bentuk aljabar? Nah, di sini misalkan X atau A boleh ya, atau C boleh, atau D boleh, silahkan. Yang penting X ini bisa huruf abjad apapun dari A sampai Z kalian pilih, terserah ya. Misalkan X adalah banyak apel dalam keranjang. Nah, ada banyak apel dalam keranjang, kita misalkan X, dan apel di luar keranjang kita misalkan 1 untuk 1 buah apel. Nah, ada 4 keranjang berarti ada 4X ya. Kemudian ada 6 buah, tetap 6 karena tidak dalam keranjang, sehingga bisa dituliskan 4X ditambah 6. Kemudian bentuk aljabarnya berarti adalah 4X ditambah 6 atau plus 6, di mana 4 itu merupakan koefisien ya, di depannya huruf atau abjad atau X. Nah, suatu angka di depannya huruf itu namanya koefisien. Koefisien itu apa? Bilangan yang melekat dengan variabel. Bu, variabel itu yang mana? Nanti kita bahas di sini setelah koefisien. Kemudian jika ada koefisien 1 atau negatif 1 tidak perlu ditulis. Kemudian X. X ini adalah variabel ya. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Berarti X itu bisa diganti huruf A, huruf Y, huruf Z. Ini adalah abjad atau huruf ya. Biasanya kecil, dari A sampai Z ya. Dari A sampai Z ini adalah variabel. Ini adalah variabel. Kemudian 4, nah ini 4 dan X ini selalu bergandengan. 4 ini adalah angka yang melekat pada variabel. Bisa 1, 2, 3, tetapi di sini koefisien 1 dan negatif 1 tidak ditulis. Maksudnya X itu sama dengan 1X. Nah, satunya ini tidak usah ditulis, tidak ditulis. Min 1 atau negatif 1 berarti negatif X saja. Itu sama dengan negatif 1X. Negatif satunya tidak usah ditulis. Satunya itu tidak usah ditulis. Jadi ini juga tidak ditulis. Yang ditulis adalah cukup X dan negatif X atau Y dan negatif Y ya. Terserah mau ambil hurufnya atau abjadnya seperti apa. Kemudian 6 itu adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, di sini konstanta itu, ini kan konstanta ya, ini konstanta. Konstanta dia tidak punya pasangan
atau single ya, tidak punya gandengan ya. Ini single atau tidak ada pasangan. Jadi suatu angka yang dia berdiri sendiri itu adalah konstanta. Suku bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan ya, ini maaf salah, oleh tanda penjumlahan atau plus atau tanda pengurangan atau minus negatif. Nah, tandanya adalah seperti ini. Jadi dipisahkan positif atau negatif. 4X itu adalah suku 1 atau suku pertama, 6 itu adalah suku 2 atau suku kedua. Jadi ini misalkan lagi ada contoh ya. Ada contoh lagi 3X min Y ya. Ini adalah suku pertama. Y adalah suku kedua. Ya, jadi yang memisahkan adalah tandanya ini. Bentar. Jadi yang memisahkan adalah tanda. Maaf. Jadi yang memisahkan adalah tandanya ini. Ya, jadi kalau misal seperti ini. Oke, kita lanjut. Macam bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama monomial atau satu suku. 2X saja. 3Y Z YZ gandeng tapi yaitu 4 2 3. Nah, itu satu suku. Jadi tidak ada pemisah penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang kedua ada binomial atau dua suku. Binomial di sini 5X plus 3, 3P plus Q. Misal ada lagi 3Y min 4. Boleh. P min Q. Boleh ya. Jadi ada pemisah satu tanda. Boleh positif, boleh penjumlahan, maaf, atau boleh pengurangan. Kemudian yang ketiga trinomial atau tiga suku. Ada 3Y min Y plus 2 atau misalkan 5X plus 3Y min 5 boleh ya. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua, dan ini suku ketiga. Kemudian ada lagi yang keempat adalah polinomial atau banyak suku. Nah, banyak suku di sini itu banyaknya suku yang lebih dari 3. Misalkan 4 ini sukunya. Ini ada satu sukunya, 2, 3, 4. 5 masuk polinomial. Ya, misalkan X kuadrat plus Y kuadrat min YZ plus Y min X plus 6. Ini itu ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga masuk polinomial. Selanjutnya, macam suku berdasarkan variabelnya. Ada suku sejenis dan ada suku tidak sejenis ya. Suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Contohnya 4X, 2X, Y dan 3Y, P dan 3P, Q min 20Q. Ya, 2Y min Y, 3X kuadrat, 5X kuadrat. Jadi variabelnya ini sama-sama X.
Ini juga sama-sama Y. Ini juga sama-sama X kuadrat. Selanjutnya, suku tidak sejenis, suku yang variabelnya berbeda atau tidak sama. Contohnya 4X, 4Y, 4P, negatif Q, X kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, ini kan beda. Yang satu X, yang satu Y. Yang satu X kuadrat, yang satu X. Berarti dia merupakan suku yang tidak sejenis. Ya, untuk penugasan silahkan dicek di classroom kalian. Ada tugas, sedikit tugas untuk mereview, silahkan dikerjakan di buku tulis. Yang belum diambil bukunya silahkan diambil ke madrasah. Semoga bermanfaat, silahkan dijabrikan jika tidak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.